Saudara, firman Tuhan saat ini bertemakan melayani dengan hati. Nah, saudara, kita akan coba merenungkan lagu dari AI tentang melayani dengan hati. Tolong resapi kata-katanya, bukan fotonya ya. Jadi kita resapi syairnya dan lagunya, bukan fotonya. Melayani dengan hati. Silakan multimedia. Jangan dikacaukan fotonya. Yang keras mungkin. Di tanganmu ku selalu rindu. Tuhan adalah kekuatan, melanjutkan pelayanan. Badai suka juga duka, jangan jadikan penjara. Biarlah aku ini melayani dengan hati. Selalu rindu. Tuhan adalah kekuatan, melanjutkan pelayanan. Badai suka juga duka, jangan jadikan penjara. Melayani dengan hati. Biarlah aku ini melayani dengan hati. Di tanganmu aku rindu. Tuhan adalah kekuatan, melanjutkan pelayanan. Badai suka juga duka, jangan jadikan penjara. Biarkan aku melayani dengan hati. Pelayanan adalah di tangan Tuhan, saudara. Ketika mindset kita, ketika kita punya anggapan pelayanan ada di tangan kita, maka ada bahaya besar. Ada kesombongan, ada keputusasaan, hanya mengandalkan keinginan manusia. Ketika di tangan Tuhan,
Seringkali pelayanan mungkin bertentangan dengan yang kita inginkan. Tetapi itu harus dirindukan. Jangan sampai kerinduan kita adalah melayani menurut keinginan kita. Bahkan namanya suka dan duka adalah badai. Seringkali suka memang menjadi semangat, tapi suka menjadi bahaya besar ketika yang kita cari adalah kesukaan. Kita terlena. Sebaliknya ketika badai duka itu memenjara, maka seringkali kita melarikan diri dari pelayanan. Itulah mengapa Tuhan menghendaki kita melayani dengan hati. Mari di Kamis Putih ini kita belajar dari firman Tuhan. Bagaimana ketika Paskah pertama dirayakan di tanah Mesir, harus makan daging anak domba sulung dengan berikat pinggang dan tidak boleh nyeker, memakai kasut. Juga tidak boleh meninggalkan jejak, harus dibakar. Bahkan darahnya harus dioser-oserkan di pintu. Tentu memang salah satunya supaya malaikat Tuhan melewati keluarga-keluarga yang mengoserkan darah dombanya dan tidak kehilangan anak sulungnya dengan kematian. Tetapi di balik itu sesuatu yang lebih tinggi. Bukan bicara ketakutan, tapi ini adalah hati yang taat kepada Ilahi. Bahkan Mazmur yang kita nyanyikan berulang-ulang, bagaimana menceritakan kebesaran Tuhan. Lalu diingatkan oleh Paulus di Korintus peristiwa perjamuan yang pertama. Dan kita akan kembali dikuatkan oleh apa yang tertulis di Matius tentang pelayanan hati. Yang pertama, Dunia berubah, namun kasih-Mu Tuhan tetap sama di hidupku. Kau setia dalam setiap rencana-Mu, ku percaya hidupku dalam tangan-Mu. mari kita akan baca bersama apa yang dikatakan di dalam Yohanes 1:2-3. Sementara itu, sebelum hari raya Paskah mulai, Yesus telah tahu bahwa saatnya sudah tiba untuk beralih dari dunia ini kepada Bapa sama seperti Dia. Temanya adalah beralih bukan dalih. Ternyata tidak mudah untuk berpindah dari situasi yang satu ke situasi yang satunya. Atau orang mengatakan tidak mudah untuk move on. Seringkali pelayanan kita kehilangan hati. Seringkali apa yang kita lakukan ketika situasi kondisi berubah, hati kita juga berubah, bahkan hilang. Entah kondisi ekonomi, entah kondisi status sosial, tetapi Tuhan
yang datang di surga penuh kemuliaan, turun ke dalam dunia penuh kesusahan, lalu beralih lagi disalibkan dan harus kembali ke surga. Tetapi peralihan itu tidak menghilangkan hati Tuhan untuk mempunyai semangat melayani. Mari saudara, adanya sebuah peralihan kehidupan itu adalah fakta. Jangan sampai hati kita juga beralih karena situasi menjadi dalih. Ketika temannya beda, ketika majelisnya beda, ketika pendetanya berganti, ketika uangnya sedikit, itu menghilangkan pelayanan yang lebih mengkhawatirkan adalah hati kita ikut kehilangan. Maka Kamis Putih mengajak kita, walaupun ada peralihan situasi, keadaan, kondisi, keuangan, apapun itu, mari kita tetap melayani dengan hati seperti Kristus. Ketika dia sadar ada yang beralih tetapi tidak pernah berdalih, tetap melayani umat-umat yang dikasihinya. Itu yang pertama. Yang kedua, saudara, ya lagunya mari kita baca ayatnya dari Yohanes 1, 2, 3. Mereka sedang makan bersama dan iblis telah membisikkan rencana dalam hati Yudas Iskariot, anak Simon, untuk mengkhianati dia. Gambarnya siapa Bapak Ibu? Tuhan Yesus dan Yudas Iskariot melayani dengan hati. Ternyata salah satu konsekuensinya, hati-hati, ada hati yang terkotori, ada hati yang terkontaminasi. Tentu ada banyak versi hati yang terkotori, langsung terang-terangan, atau dengan mekanisme, atau dengan sopan santun, atau dengan etika, atau dengan sistematika. Ketika Tuhan Yesus marah di bait suci karena ada situasi yang berganti dari tempat peribadatan menjadi tempat pemasaran, jual beli. Ternyata hatinya juga sudah berubah, orientasinya sudah berubah. Yang pertama diawasi, apakah hatiku, hatimu
terkotori, terkontaminasi atau tidak. Karena ketika hati terkotori, maka cara-cara yang kotor itu bisa dipermak, bisa di-mark-up. Entah masalah anggaran, entah masalah mungkin gengsi, status sosial dalam pelayanan, jabatan dalam pelayanan, apapun itu. Mungkin di dalam pelayanan seringkali kita susah untuk menebaknya. Kita takut dikatakan seudon, kita takut dikatakan menghakimi. Sudah ada orang yang melayani kok menuduh. Tapi ingat, kejijikan, hati yang kotor penuh rekayasa tetap tidak bisa membatasi kuasa Tuhan. Mari saudara, Yudas Iskariot, seorang bendahara, ketika dia protes, Maria memberikan minyaknya di kaki Yesus dengan dalih uang 300 dinar. Itu lebih baik untuk diakonia orang-orang miskin. Apa yang dikatakan Yesus? Orang-orang miskin setiap hari ada padamu. Seringkali orang lupa akan kekudusan waktu yang khusus dengan pengorbanan. Bukan hanya masalah waktu tapi juga uang. Supaya hati kita itu benar-benar bersih, tidak terkotori. Mari saudara, firman ini bukan hanya sebuah inspirasi bagi kita untuk mendengarkan, tapi mengoreksi kekotoran hati kita di dalam pelayanan-pelayanan yang kita lakukan. Siapapun itu, ketika hati itu terkotori, mana mungkin pelayanan itu dengan hati. Karena Tuhan tahu betul hati setiap kita, hati yang suci atau hati yang penuh rekayasa mencari keuntungan, mencari badi secara materi. Hari ini Tuhan ingatkan bagaimana Kamis Putih mengajarkan ketulusan hati seperti yang dilakukan oleh Yesus. Walaupun memang ternyata ada banyak murid-muridnya yang mengkhianati dan yang terang-terangan secara nyata saat itu adalah Yudas Iskariot. Tapi apakah murid-murid yang lain tidak? Karena kenyataan ketika Yesus disalib semuanya lari. Mari jaga hati kita, jangan terkotori supaya pelayanan kita bisa melayani dengan hati. Dan yang terakhir, berbahagia, yakin teguh, Yesus abadi, kepunyaanku, aku warisnya, ku di
Mari kita baca bersama 1, 2, dan 3. Jikalau kamu tahu semua ini, maka berbahagialah kamu jika kamu melakukannya. Ada cerita tentang orang yang melayani, yang begitu rajin, begitu setia. Tapi sayangnya ketika menceritakan pelayanan, selalu ditambahi dengan keluhan dan sambat. Temannya lah yang gak solider, temannya lah yang gak ikut melayani, temanlah yang membuat sakit hati. Hati-hati, jangan diteruskan. Ketika kita terpenjara oleh hati yang sakit, hati yang jengkel, hati yang marah, lebih baik stop. Bukan itu. Karena hati yang gembira adalah obat. Atau menjual kesusahan pelayanan, maka dibuatlah ayat-ayat yang mendukung, dijual membuat proposal dengan air mata, sehingga penuh kasihan pelayanan itu. Mungkin ini paling manjur Bapak Ibu. Jadi kalau model menghibah itu kan biasanya daripada orang itu selalu mendengar hibaan lalu memberikan bantuan. Hari ini firman Tuhan katakan, berbahagialah kamu kalau kamu melakukannya. Jadi mari saudara, untuk bisa melayani dengan hati, bukan hanya kerja keras, bukan hanya sepenuh hati, bukan hanya disiplin, rajin, tetapi satu yang perlu diperhatikan, hati yang berbahagia. Bukan dengan omelan, bukan dengan keputusasaan, karena hati yang berbahagia nggak akan sempat untuk melihat sesuatu yang negatif, tidak sempat untuk melakukan tindakan-tindakan destruktif. Itulah melayani dengan hati. Mari kita akan dikuatkan memasuki meja perjamuan kudus Tuhan, supaya semakin kita melihat bukti Tuhan melayani dengan hati. Amin.